Kembali lagi di pembelajaran mata kuliah Web Programming 3. Kali ini kita akan membahas tentang halaman login dan halaman pendaftaran anggota. Kita buka dulu materinya. Nah, di sini tujuan kita membuat halaman login dan halaman daftar anggota adalah agar kita nanti bisa melakukan peminjaman ya serta pengembalian buku di halaman pustaka buku. Jadi nanti ada beberapa coding yang kita butuhkan terkait pembuatan halaman login dan halaman pendaftaran anggota. Nah, di sini outputnya adalah nanti kita akan membuat halaman seperti ini ya. Login kalian di sini, tapi sebelum login ini harus daftar dulu seperti ini. Nah, kemudian nanti jika berhasil login akan ada halaman profil ya, serta menu yang ada di atas ini berubah ya. Jadi yang tadinya selamat datang pengunjung, nah nanti di ujungnya akan selamat datang siapa user yang login di halaman pustaka bookingnya. Di sini ada beberapa yang kita edit nanti terkait yang sudah kita kerjakan di pertemuan 2 kemarin. Nah, sekarang di pertemuan 3 dia akan melengkapi pembuatan login dan daftar anggota. Nah, di sini ditampilkan juga ya, tadi sudah saya jelaskan kondisi dan sesudah dan sebelum login ya. Untuk sebelum login di sini kan yang kita buat seperti kemarin ya. Nah, di sini ini masih selamat datang pengunjung ya. Nah, kemudian kalau kita sudah login, di sini akan berubah menjadi user yang login ke dalam sistem pustaka booking. Pertama, untuk membuat halaman login dan daftar, kita menggunakan yang namanya modal. Ya. Modal ini ada pada halaman header yang kita buat di pertemuan kedua sebelumnya. Kita lihat dulu di pustaka bookingnya itu ada di view ya, view, kemudian templates, lalu templates user, lalu header. Nah, di sini pada bagian daftar ya dan login sudah kita masukkan data targetnya. Untuk daftar itu daftar modal, kemudian untuk login itu login modal. Di pemanggilannya ya targetnya. Nah, nanti kita akan buat halaman modalnya dulu tapi ya. Kemudian kita buat halaman loginnya. Pertama kita buat file dengan nama modal ya, .php di templates user ya. Nah, jangan lupa karena modal ini yang nanti akan mempengaruhi target dari halaman headernya. Ya, kalau kita klik misalkan daftar dia akan ke halaman mana gitu ya. Nah, kita buat dulu di template user ya, di sini templates lalu template user ya, sudah ada foldernya. Kita buat file baru dengan nama modal.php ya. Nah, modal.php. Nanti coding yang ada di modal.php ini yang akan mengatur tentang login gitu ya. Di sini nih sangat banyak codingnya. Nah, kalian buat dulu, pastikan ini sudah masuk ke dalam modal.php. Ya, silahkan kalian buat codingnya ke halaman ini. Untuk hasilnya akan seperti ini ya, coding modal.php-nya, yang mana coding modal ini yang nanti akan mengatur tampilan login dan daftar. Nah, untuk memanggil login member ini ya, nanti kita akan memanggil ID-nya nih, login modal ya. Sedangkan untuk daftar ya, yang akan dipanggil adalah daftar modal nih. Jadi ketika kita memanggil daftar modal, berarti nanti yang nampil adalah daftar anggota. Sedangkan untuk login modal ya, yang akan nampil adalah halaman login member gitu ya. Nah, sekarang
Nah, seperti ini ya. Nah, ini login member daftar anggota. Nah, ini tadi yang saya bilang, sistem akan memanggil ID login modal dan sistem akan memanggil daftar modal. Yang mana login modal untuk halaman login, sedangkan daftar modal akan memanggil halaman daftar anggota. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar view tadi ya, view daftar anggota ya pada modal ya, modal daftar modal serta login modal ini bisa dipanggil gitu ya untuk halaman modal titik PHP-nya, berarti view ini harus kita masukkan ke controller ya, di controller home. Ada dua function yang harus kita edit ya. Nah, ini hanya mengedit, menambahkan satu baris coding di function index dan function detail buku. Nah, kita buka di controllernya, kemudian controller home, kita cari function index. Nah, ini ya, function index, kita tambahkan coding di slot view templates /templates user /modal. Nah, ini memanggil halaman view modal ya. Kita tambahkan dari ini aja, kita ambil, kita copy. Nah, tambahkan barisnya di sini. Nah, ini dihapus ya. Ini dihapus. Nah, kita panggil di sininya modal ya. Nah, seperti ini. Ya, di slot view template /templates user /modal. Nah, ini juga kita copy. Ya, pindahkan juga, tambahkan lagi di sini ya. Ya, untuk function index, satu lagi ada di function detail buku. Nah, di sini ya bisa kalian tambahkan user modal ya, di atasnya footer nih. Oke, sudah. Kalau sudah, nah baru kita bikin controller member yang baru ya. Ini kalau sudah, kita buat controller member. Gunanya buat apa? Ya, dia nanti fungsinya untuk pengecekan data login ya, daftaran anggota, manajemen profile, dan logout. Kita buat controller. Ini new file. Ingat, controller diawali oleh huruf besar ya, member titik PHP. Nah, kalau sudah, nah, kalian masukkan coding ini ya. Pertama kita buat function loginnya nih, private function login nanti, yang isinya untuk pengecekan login, jadi autentifikasi loginnya. Nah, di sini kalian buat nih sampai dengan sini dulu ya, nanti baru kita buat daftar. Jadi dari mulai atas ini ya, terus ke bawah sampai dengan sini dulu. Nah, nanti baru saya pindahkan ke fungsi daftar. Nah, kalian buat di sini. Untuk function login akan seperti ini ya, ketika codingnya sudah dibuat. Ya, tadi kita buat di awal ada class member extends CI controller ya. Kemudian yang fokus ke sini langsung ke private function login. Ya, ini. Kemudian di sini ada email HTML special characters ya. Kalau kita lihat modulnya, nah di sini ada HTML special characters, artinya apa? Untuk email ini nanti bisa diinput special karakter gitu ya, seperti underscore ya, kemudian dash atau strip dan sebagainya. Makanya di sini kita pakaikan fungsi HTML special character pada email gitu ya. Kemudian cek data
ini akan berhubungan dengan model user ya. Model user nanti pengecekannya. Lalu jika usernya aktif, is aktifnya ya. If user is aktif, ini akan memanggil is aktif yang ada di table nanti. Jadi is aktif itunya itu apakah satu atau yang lainnya. Jika satu, maka dia nanti akan ada proses verifikasi password, ya, verifikasi password. Dia akan mengecek emailnya gitu ya. Jika passwordnya sesuai, maka nanti email, role ID-nya gitu ya, ID user serta namanya akan ditampilkan. Kemudian dia akan ke redirect atau menampilkan halaman home ya, home yang sudah ada di atasnya gitu ya, di headernya itu berubah, yang tadinya selamat datang pengunjung berubah menjadi nama user yang melakukan login. Else di sini akan ada pesan password salah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa kemungkinan ya nanti jika dicek salah lagi, itu user belum diaktifasi, artinya belum ada membernya. Kemudian bisa juga dicek lagi, kemungkinan kesalahannya ada di email tidak terdaftar. Berarti belum ada email di dalam table untuk loginnya gitu ya, atau membernya. Nah kemudian setelah function login dibuat, sekarang kita buat function daftarnya gitu ya. Nah, ini function daftar pada controller member. Berarti kalian buat coding ini ya, function daftar ini di sini. Ini kan function login ya, function login terakhir di sini. Nah, di sini kalian buat public function gitu ya. Daftar. Nah, di sini public function daftar. Nih, ini kalian masukkan nih, ya kalian buat codingnya public function daftarnya di sini. Silahkan dibuat dulu, nanti kita lanjutkan ke my profile. Ini halaman function ya, function daftar yang kita buat di sini. Nanti function daftar ini yang akan mengurusi bagian pendaftaran member. Ada form validation di sini, artinya setiap yang kalian input di pendaftaran akan divalidasi gitu ya. Pertama nih nama, ya, this form validation set rules, nama lengkap require, berarti kan wajib ya. Nama belum diisi. Jika kalian ternyata nanti submit pada kolom nama tidak ada isinya, nanti akan keluar notif nama belum diisi, artinya kan validasi ya. Kemudian alamat juga di sini. Kemudian set rules untuk email juga. Nah, untuk email ada beberapa opsi. Di sini ada email tidak benar gitu ya. Untuk require itu berarti kosong ya, tidak terisi, dan wajib berarti akan keluar email belum diisi. Is unique itu email yang dipakai gitu ya, sudah terdaftar sebelumnya. Gitu, berarti nanti di sini untuk is unique itu notifnya email sudah terdaftar. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Untuk valid email, ini email yang diisi salah. Kemudian require jika emailnya belum diisi, dan is unique jika email tersebut sudah dipakai untuk registrasi sebelumnya. Kemudian password, di sini ada validationnya match, artinya password tidak sama gitu ya, tidak boleh sama. Kemudian min length, ini ada batasan password ya, ada batasan password di sini 3.
Ya, ada batasan password yang diisi, jangan terlalu pendek gitu ya. Kemudian di sini, nah ini untuk memposting ya, memposting ke table. Nanti untuk nama HTML special karakter, alamat juga HTML special karakter, email special karakter. Image-nya nanti jika tidak diisi berarti default ya, dibikin default .jpg, berarti nggak ada gambarnya. Password juga ya, di sini password hash, role ID-nya 2, is active-nya 1. Tanggal inputnya nanti akan kesimpan sesuai dengan waktu yang berjalan di sistem. Role ID 2 ini statusnya member ya. Kalau 1 itu administrator. Jadi jangan sampai salah. Kemudian dia akan memanggil model user ke function simpan data ya. Nanti dia ke model user. Kemudian di sini ada pesan alertnya, kita lihat apa di sini. Selamat, akun anggota Anda sudah dibuat. Artinya kalau sukses akan ada alert ya. Selamat, akun Anda sudah berhasil dibuat atau sukses gitu ya. Nah, selanjutnya setelah function daftar anggota dibuat, ada lagi function my profile ya. Function my profile ini yang nanti akan menampilkan profil member yang login ya secara keseluruhan. Nah, ini dibuat di bawahnya daftar anggota ya. Fungsi my profile digunakan untuk menampilkan data profil anggota yang sedang aktif atau login. Berarti kalian buat di bawahnya daftar anggota tadi di sini ya. Tambahkan public function my profile. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kalian tambahkan tidak banyak coding untuk my profilnya. Nah, nanti kalian tambahkan di sini ya. Nah, berikut tampilan coding my profilnya ya. Nah, di sini ada string data judul, dia untuk menampilkan judul halamannya. Kemudian di sini string user this model user check data. Dia akan melakukan pengecekan datanya berdasarkan model user ya. Ada function check data. Kemudian di sini for each string user as string a, string data sama dengan. Nah, ini gunanya untuk menampilkan data usernya ya, image-nya. Ini kalau tidak ada berarti nanti akan dipakai default seperti tadi, default.jpg. Kemudian nama usernya, email yang dipakai untuk registrasi, serta tanggal input atau tanggal registrasi dari user tersebut yang nanti akan ditampilkan. Kemudian di my profile dia akan meload ya, akan menampilkan juga halaman view untuk template header, lalu view untuk member/index, lalu ada view, dia akan menampilkan halaman modal. Kemudian juga menampilkan halaman footer. Jadi include semua ya. Selain my profile, halaman-halaman ini juga ikut tampil dalam satu page berbarengan. Kemudian setelah kita buat halaman my profile, selanjutnya perlu diingat juga bahwa pada halaman my profile tadi, di sini ada load untuk view member/index. Berarti halaman index yang ada di folder member gitu ya, yang ada di folder member itu ikut ditampilkan. Berarti kita buat dulu gitu ya, file index di halaman membernya. Nah, ini kita buka lagi view-nya. Nah, di sini kemudian jika tidak ada folder member gitu ya, berarti kalian harus buat. Nah, di sini ada cek nggak gitu, di halaman view ada atau tidak halaman member. Jika tidak ada ya, berarti kalian harus buat new file member. Nah,
bikin folder baru ya. Saya salah tadi, saya hapus dulu, delete. Nah, di sini di view ya, new folder member. Nah, folder sudah ada. Kemudian buat index, baru buat filenya. Index.php. Nah, kalau sudah, yang tadi ya, kita letaknya application views member index.php. Nah, coding indeksnya seperti ini. Ya, tadi coding index tadi kalian masukkan ke sini. Ini coding untuk indeksnya ya, yang ada di folder member pada page view, yang mana ini akan menampilkan halaman indeks dari membernya secara detail ya. Ini tampilan untuk menampilkan gambar dari profilnya, kemudian ini usernya, emailnya, kemudian ini terdaftar jadi membernya sejak kapan. Nah, halamannya akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Untuk detailnya ya. Nah, ini kalau kalian nanti klik profil gitu ya. Nah, ini detailnya. Kemudian ada tombol ubah profil. Ya, ada tombol ubah profilnya di bawah. Di sini nih. Berarti kita harus membuat ubah profilnya nih, jangan lupa ya, ubah profil di member. Nah, nih function ubah profil digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data member. Ya, itu letaknya ada di controller member gitu ya. Controller member. Kita buka dulu controller membernya. Nah, di sini letakkan di setelah paling akhirnya function my profile. Nah, di sini ya, function ubah profil. Nah, kalian letakkan di sini ubah profil. Nah, seperti ini functionnya. Tinggal kalian masukkan nih isi dari function ubah profil ya ke halaman ini. Nah, ini halaman ubah profilnya ya, functionnya ya, function ubah profilnya yang ada di controller member. Di sini ada judul profilnya. Kemudian ada pengecekan berdasarkan model user ya, ada function check data. Di sini email yang akan dicek. Kemudian yang ditampilkan ada image-nya, kemudian usernya siapa, emailnya apa, kemudian tanggal inputan menjadi member. Lalu ada validation lagi ya, nama tidak boleh kosong. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah ada pemanggilan view ubah anggota yang ada di folder member. Nah, ini belum kita buat ya, nanti setelah ini kita buat. Pertama ada load view templates user header, ini sudah ada, model sudah ada, footer juga sudah ada ya, nanti dia ikut bareng nampil. Nah, ini harus dibuat nih, jangan lupa. Kemudian di sini path-nya ya, gambar yang diupload itu akan masuk ke aset folder img, lalu profile. Allowed types di sini adalah tipe filenya yang diizinkan untuk disimpan adalah GIF, JPG dan PNG. Maksimum size dari gambar tersebut adalah 300, kemudian maksimum width ya, lebarnya itu 1024 dan maksimum height 1000. File name-nya itu nanti pro titik lalu diikuti waktu penyimpanan gitu ya. Nah, di sini setelah semuanya dimasukkan, kita buat tadi yang belum ada, yaitu ubah anggota ya. Ubah anggota belum ada. Nah, di sini kita buat di dalam folder member ya, di dalam folder member di view member ya. Di sini kita buat new file ubah strip anggota
.php. Nah, kalau sudah, nah ini halaman nantinya akan menampilkan hasil dari tadi ya, hasil dari function ubah profil ke halaman ubah anggotanya. Nah, di sini menampilkan, makanya di sini dia memanggil dari member/ubah profil gitu ya, dari controller member kemudian ubah profil functionnya. Nah, ini kalian masukkan coding ini ke sini gitu ya. Nah, ini coding untuk ubah anggotanya ya, yang nanti akan menampilkan ketika kalian ingin mengedit profil gitu ya. Nah, di sini halaman view-nya ya, ada di view, kemudian di member, lalu ubah strip anggota .php. Ya, ini yang akan menampilkan tampilan untuk kalian mengubah profil. Di sini semuanya nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ketika kalian akan mengubah profil. Bentar, saya scroll dulu modulnya. Nah, di sini ya. Nah, ini hasil akhir dari perubahan data profil. Berarti nanti ketika kalian mau merubah profil, ya akan seperti ini kurang lebih tampilannya. Ya, dari hasil ubah anggota yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita buat logout-nya ya. Fungsi logout yang ada di controller member. Kalian buka controller membernya. Controller, lalu member. Nah, di sini tambahkan function logout ya. Function logout di sini kita lihat. Nah, di sini jajarannya function. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan function logout di bawah function ubah profil. Ya. Bawah function ubah profil. Nah, kita tambahkan dulu. Ini public function logout. Nah, functionnya sudah dibuat ya. Kalian masukkan coding logout ini ya ke function yang tadi kalian sudah buat nih. Ya, silakan dimasukkan dulu. Guna nanti kita bisa melihat hasil akhirnya. Berikut function logout yang sudah kita dimasukkan codingnya. Di sini ada session unset user data email dan role ID. Artinya session untuk email dan role ID ini akan menyebabkan logout gitu ya. Nih, Anda telah logout di sininya. Artinya sessionnya habis gitu ya. Telah selesai. Ketika kita klik logout, maka email dan role ID-nya akan dinonaktifkan ya, atau di off istilahnya ketika di logout. Nah, setelah logout sudah, terakhir di sini kita mengubah pustaka helper ya. Mengubah pustaka helper. Berarti file ini sudah ada gitu ya. Nah, kita cek filenya. Filenya ini ada di helper ya, di helpers, lalu ada pustaka helper. Nah, kalian buka. Nah, ini kan coding dari awalnya seperti ini. Sekarang diedit ya, kalian edit, tambahkan coding yang belum ada gitu ya. Kalian cek. Jadi kan get instance sampai dengan role ID, CI session, user data, role ID. Nah, kemarin kan kalau tidak salah sampai sini gitu ya. Nah, sekarang kalian ubah, perhatikan gitu ya, perhatikan struktur yang dirubah, yang mana. Ya, nanti kalian masukkan ubahnya ke sini hasilnya ya. Sebagai contoh, pertama kita cek CI session, user data, email, ya, string CI session set flash data. Ya, sampai Anda belum login div, sesuai nggak? Ya, sama gitu ya. Redirect, autentifikasi else. Nah, di sini ada tambahan.
else redirect home. Nah, tambahkan else redirect home. Nah, gitu ya. Kemudian tutup, jangan lupa kurung kurawalnya. Ya, jangan lupa tutup kurung kurawal. Hati-hati di sini masih ada kesalahan ya. Nih, masih merah karena kita mengedit. Hati-hati di kurung kurawal. Kemudian setelah kurung kurawal tutup, ya, ada lagi di sini kurung kurawal tutup. Lalu else kurung kurawal buka, ya. Nah, role ID, CI session, user data, role ID. Nah, tambahkan. Ada 2 dia. Sini ID user. Ya, ID user. Lalu ada kurung kurawal, ada kurung kurawal lagi. Ya, nah perhatikan di sini masih salah ya. Kita lihat dulu pasangan-pasangannya. Ini berpasangan dengan mana gitu ya nanti. Kita jalanin dulu. Masih ada lagi function check user. Function check user. Di sini ada function check user berarti function check user. Ya, pakai underscore. Maaf. Oke. String CI get instance. Itu ya. String CI get instance. Nah, seperti ini ya, cek usernya. Nah, pustaka helpernya masih merah, artinya kita lihat kesalahannya apa gitu ya. Kita lihat kesalahannya di terminal. Unexpected else. Oh, ini ada kelebihan atau kekurangan nih di kurung kurawal. Ya, kita cek di modul kurung kurawalnya. Nih. Pertama, setelah cek login, ada 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dicek user 1, 2, 3, 4. 1, ya, 2, 3, 4. Nah, ini udah cukup nih. Nah, udah cukup, berarti ada kesalahan sedikit lagi nih. Kita cek dulu. Kita lihat pasangannya. Ini dengan ini. Jorok ke dalam aja kita masukkan. Nih di sini nih biasanya nih. Sama dengan 1, role ID sama dengan 1. Oh, ini kurang. CI get instance, CI session user data email, pesan if. Ah, ini kurang if di sini nih. Setelah div ya. Ada div nih. Nih. Nah, di sini if string CI
ya. If string ci, ya, session user data, ya, session user data dalam kurung role ID, ya, role ID-nya sama dengan 1, role ID sama dengan 1. Nah, di sini ada kurung kurawal buka. Ya, kurung kurawal buka. Lalu di sini tutup, ya. Else buka, redirect home. Terus ada kurung kurawal tutup di sini. Lalu ada else, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kurung kurawal tutup di sini. Harusnya sudah ada nih. Kita lihat dulu pasangannya. Oh, di sini. Setelah role ID kelebihan. Nah, ya. Hilang ya. Hilang. Pustaka helpernya sudah dan hilang. Kalau sudah, nah, silahkan kalian coba running gitu ya ke browser. Nah, ini tampilan di browsernya ya. Kita coba refresh dulu. Nah, tadi kita sudah buat keseluruhan untuk daftar dan login ya. Daftar dan login. Nah, klik daftar. Oke, tampil halamannya, cek dulu seperti ini, tampil atau tidak. Kemudian klik login, oke, juga bisa tampil. Nah, sekarang kalau sudah tampil seperti itu, berarti kan kita bisa daftarkan membernya. Ya, kita masukkan nama lengkapnya. Ya, misalkan seperti ini, ya. Alamat tempat tinggalnya kita masukkan. Kemudian emailnya coba kita masukkan juga. Nah, misalkan kita masukkan seperti ini, ya, kita masukkan dulu ya, nanti tersimpan atau tidak gitu ya. Ya, kemudian klik simpan. Nah, tersimpan ya. Format login kita cek. AN tadi DR, ya, ANDR. Kemudian passwordnya masukin yang sesuai dengan registrasi tadi, login. Nah, masuk ya. Nah, ini verifikasinya belum berjalan gitu ya. Verifikasi untuk email belum berjalan. Seharusnya user tadi tidak bisa login ya. Nah, makanya nanti kita cek untuk autentifikasi berdasarkan format login. Nah, kalau tadi kita betulkan dulu, saya logout dulu. Ya, saya hapus dulu user yang tadi. Ya, Andri. Saya delete dulu. Ya. Nah, saya refresh. Kita daftar lagi, ya. Kemudian passwordnya masukkan. Oke, lalu simpan. Berhasil ya akunnya, kita login. Yang tadi. Nah, ini. Masukkan passwordnya, lalu login. Nah, seperti ini ya.
bisa. Selamat datang Andri artinya berhasil login, logoutnya juga sudah ada. Kita cek profil. Nah, ini ya bisa kita ubah jadi member sejak 25 Maret. Ya, tadi kita registrasi per tanggal ini. Ubah profil ya. Nama lengkap Andri. Kemudian misalkan kita mau tambahkan nama lengkapnya misalkan, lalu pilih gambarnya ya. Saya ambil contoh dulu gambar sampel. Ya, misalkan ini. Nah, bisa ya. Profil berhasil diubah. Ya. Ini namanya berubah. Gambarnya ada. Di sininya juga berubah. Terakhir tadi kita mengerjakan logout ya. Kita klik logout. Oke, berhasil ya. Nah, berarti clear semuanya. Coding yang tadi bisa berjalan secara aman, secara keseluruhan, overall tidak ada masalah ya. Mungkin untuk penjelasan kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan memahaminya apa yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.